Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1950 dan dicantumkan di dalam UUD, tepatnya di pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dapat ditemukan di lambang negara Indonesia, tepatnya di bawah cakar burung Garuda. Lalu apa saja arti dan makna yang tersembunyi yang ada di dalam Bhinneka? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada keberagaman yang bersatu. Indonesia itu banyak sekali mempunyai keberagaman, di antaranya ada agama, suku, juga ras, tetapi Indonesia itu tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, keberagaman ini harus kita hargai dan juga kita lestarikan. Kemudian yang kedua itu ada toleransi dan saling menghargai. Salah satu nilai-nilai yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini adalah toleransi dan saling menghargai. Nah, nilai-nilai ini harus kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Lalu, apa saja prinsip-prinsip yang ada di Bhinneka Tunggal Ika? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada inklusif. Nah, prinsip ini itu mengacu kepada penerimaan dan pemberian tempat kepada setiap kelompok atau individu tanpa memandang latar belakang. Artinya, prinsip inklusif ini kita sebagai masyarakat Indonesia harus memupuk rasa persaudaraan dan tidak memaksakan kehendak kepada kelompok minoritas. Maka dari itu, mari kita menjunjung persamaan harkat dan martabat. Kemudian yang kedua itu ada terbuka. Prinsip terbuka ini mengacu kepada kebebasan beragama dan aliran kepercayaan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus menghargai hak individu untuk menjalankan kepercayaan dan keagamaan mereka itu tanpa adanya diskriminasi. Mari membahas tentang permasalahan silam yang telah terjadi dan dapat menyebabkan perpecahan. Pada tanggal 10 Oktober tahun 96 telah terjadi kerusuhan Situbondo. Kerusuhan Situbondo ini adalah kerusuhan anti orang Kristen dan anti orang Tionghoa di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi karena adanya massa yang tidak puas terhadap terdakwa Saleh, yaitu penjara 5 tahun atas kasusnya yaitu penghinaan terhadap agama Islam. Atas ketidakpuasannya dan kesalahpahamannya bahwasanya Saleh disembunyikan di dalam gereja, maka massa mulai membakar dan mulai merusak gereja-gereja yang ada di Kabupaten Situbondo. Pada akhirnya 24 gereja di 5 kecamatan hangus terbakar. Juga beberapa panti asuhan dan beberapa toko-toko milik orang keturunan Tionghoa. Dari peristiwa di atas, kita dapat mengambil kesimpulan dan dapat mengambil solusi bahwasanya hal-hal negatif yang kita anggap kecil, bagaimanapun itu akan berdampak negatif juga bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dan kita dapat mengambil solusi bahwasannya kita itu adalah makhluk sosial yang dimana kita harus menghargai sebuah perbedaan, terutama dalam agama. Dan kita harus menjunjung tinggi persamaan harkat dan martabat di tengah perbedaan yang ada. Hal ini sangat selaras dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu prinsip terbuka. Artinya memberikan kebebasan terhadap keagamaan dan kepercayaan, juga dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya diskriminasi dan tanpa adanya hambatan. Mari kita sama-sama merealisasikan nilai-nilai yang ada di Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari supaya terciptanya kehidupan yang aman dan damai.